Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratal mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridhai dan mengampuni kita semua. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, ridha dan taufiknya kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kepada Allah kiranya setiap niat, langkah dan hadir kita di dalam Jumat ini Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah mencatatnya di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita dan akan menjadi penambah banyaknya, beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seorang hamba tidak diukur dari jabatan, dari pangkat, dari harta dan kesuksesan duniawi, tapi kemuliaan yang hakiki di sisi Allah diukur dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 bahwa tanggal 22 Oktober adalah sebagai Hari Santri Nasional. Tentu kita umat Islam, sebelum kita memperingati tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, sebetulnya bagi kita tanggal 22 Oktober itu sebagai tanggal yang sangat historis, tanggal yang penuh dengan nilai sejarah perjuangan.
historis dan heroik, penuh nilai sejarah dan nilai perjuangan, khususnya untuk para santri, para kiai, di mana hari itu sebagai hari di mana mereka betul-betul memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada waktu itu, di saat tentara Belanda dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi yang akan memimpin agresi tentara agresi Belanda II, yang tujuannya adalah ingin merebut kembali, mereka ingin menjajah kembali negeri kita tercinta yang sudah dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 45. Lalu tentara Belanda berangkat dengan pasukannya dipimpin oleh Malabi datang ke Indonesia, mau merebut kembali negara yang sudah merdeka, mereka mau jajah lagi. Lalu para ulama berpikir keras bagaimana menyelamatkan bangsa yang sudah merdeka ini. Waktu itu dipelopori oleh para ulama yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian para tokoh Nahdlatul Ulama mengundang seluruh perwakilan-perwakilan, konsul-konsul Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia, khususnya untuk wilayah Jawa dan Madura. Mereka semua diundang berkumpul di mana? Di markas besar Nahdlatul Ulama yang waktu itu masih di Surabaya. Di markas besar Nahdlatul Ulama yang waktu itu masih di Surabaya. Sehingga berkumpullah mereka, para perwakilan dari berbagai macam daerah di Jawa dan Madura, untuk berkumpul di markas besar Nahdlatul Ulama yang ada di Surabaya, jalan yang nomor itu jalan apa namanya saya lupa. Intinya di Surabaya waktu itu. Setelah sampai di sana, berkumpullah perwakilan-perwakilan, ulama-ulama, santri-santri. Hadirlah di tengah mereka Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah seorang pendiri NU, seorang ulama, juga ketua Surya NU pada waktu itu. Lalu disitulah beliau memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kepada kader-kader ulama ini, para santri, yang intinya bahwa berjuang, berjihad, supaya kita jangan alergi dengan kata-kata jihad. Kata beliau, berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan, mengusir Belanda, mengusir penjajah. Bagi umat Islam, laki-laki maupun perempuan, hukumnya wajib